Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jamaah sekalian di pembahasan kita, yaitu tentang hadis arba'in, ya, yang mana kita lihat hadis-hadis utama dalam Islam, ya, penunjang amal kita, bagaimana kita tahu kadar amal kita, kemudian batasan-batasan dalam Islam, ya, yang mana ditolerir, yang mana ini sebuah amal yang benar dalam Islam atau tidak, ini amal diterima atau tidak. Nah, itu berkaitan tentang hadis-hadis ini juga, ya. Nah, maka dari itu ya kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ya, alhamdulillah kita sudah seperempat ya ya. Seperempat dari kitab hadis Arba'in, ya. Sekarang kita masuk ke hadis ke-10, ya, para jamaah sekalian. Al-hadisul ashir, ya, hadis ke-10, ya. Dengan tema baik dan halal. Nah, baik dan halal, nggak cuma halal doang dan nggak cuma baik doang. Ada dua syarat nih. Baik dan juga halal adalah syarat diterimanya sebuah amal. Nah, kita tahu semua amalan, semua aktivitas itu harus ada syaratnya, ya. Nah, tentu sebelum syarat kan ada rukun. Nah, kalau nggak ada rukun ya nggak bakal bisa diamalkan gitu ya. Jadi posisi rukun dan juga amal, ya. Rukun itu kan kalau dia nggak ada, amalnya nggak ada, ya. Nah, kalau dia nggak ada, amalnya nggak bakal ada. Itu rukun. Nah, kalau syaratnya nggak ada, amalnya bisa tentu ada, tapi nggak sah. Nah, beda ya, rukun sama syarat ya. Nah, jadi kalau kita bangun bangunan, rukun itu tuh bahan utama. Ya, syarat itu tuh untuk menjadikan suatu bangunan itu sah disebut bangunan gitu ya. Nah, bangunan yang diinginkan. Nah, maka jangan cuma amalnya dilakukan, tapi lihat syaratnya terpenuhi nggak. Biar amalnya diterima gitu kan. Biar amalnya sah untuk menjadikan amal tersebut sebagai amal soleh. Maka ada syarat baik dan juga halal yang akan dibahas di hadis ini. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini seperti hadis ke-9 ya, perawinya, yang bernama asli Abdurrahman bin Sokhar. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan beberapa doa pun ya, diambil dari doanya sahabat Abu Hurairah juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Allah ta'ala thayyibun. Allah itu zat yang baik. Layak baru illa thayyiba. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik juga. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa as-sahibus sahib. Apa itu sahibus sahib? Sahabat itu bergantung dengan lingkungan. Kalau dia masuk ke lingkungan yang baik, ya, dia akan menjadi orang yang baik. Dan juga sebaliknya, kalau dia orang yang baik, gak mungkin dia masuk lingkungan yang buruk. Jadi kalau misalkan ya kita melihat suatu lingkungan baik, insya Allah dipenuhi dengan orang-orang yang baik juga. Gitu para jamaah sekalian ya. Nah, kenapa? Ya sesuai dengan hadis ini juga. Ya, Allah itu zat yang baik, tidak menerima suatu kecuali dia yang baik. Ya, sama ketika melihat hambanya. Ya, kalau hambanya baik, hambanya di lingkungan yang baik, gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keburukan pada lingkungan tersebut, kepada hamba tersebut. Ya, nah, maka terlebih ketika kita mendidik anak yang masih kecil atau sedang pertumbuhan, carikan kepada anak tersebut lingkungan yang baik. Didik anak tersebut dengan pendidikan yang baik pula.
Itu ya para jamaah sekalian ya. Nah, karena seperti di akhlak Islamiyah, ya, bahwasannya watak itu dibentuk ketika anak tersebut masih bertumbuh, ya. Nah, yang menjadikan kebiasaan dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wa inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ya. Bukan orang yang Islam, tapi yang beriman. Ya. Kenapa? Belum tentu orang yang Islam, ya, dia bisa mengikuti perintah Allah. Ya kan? Belum tentu orang yang Islam dikatakan dia Islam, ya. Tapi dia bisa mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Bima amara bihil mursalin, ya. Kepada, ya, seperti kepada rasul-rasul sebelumnya. Jadi apa yang diperintahkan kepada rasul itu diperintahkan juga kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum mukminin. Para rasul diperintahkan untuk berpuasa, maka kita juga wajib untuk berpuasa, ya. Salah satu ibadah yang paling lama, ya, itu berpuasa dan juga zakat, ya, pada jamaah sekalian, ya. Wallahu a'lam, ya. Di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa itu diperintahkan untuk sholat. Namun, sholat dalam bahasa itu doa. Nah, jadi para ulama tafsir masih tidak bisa memastikan apakah sholat para nabi-nabi sebelumnya seperti sholat seperti Rasulullah atau zamannya Nabi Muhammad, ya, umat Muslim, atau mereka punya syariat sholat yang berbeda, ya. Nah, sini sedikit kisah ya para jemaah sekalian. Ya. Kenapa berdebat seperti itu atau ikhtilafnya seperti itu? Ya, karena syariat sholat itu dimulai dari Isra Mi'raj, tahun ke-11 kenabian. Syariat sholat dimulai pada tahun itu, ya. Yang mana Rasulullah SAW belajar sholat langsung dari malaikat Jibril, ya. Tidak mengikuti syariat Nabi Rasul-Rasul sebelumnya, ya. Tidak seperti Rasulullah SAW mengikuti puasanya Nabi Isa, ya, yaitu puasa Asyura, ya. Kalau Nabi Isa kan Tasu'a, tidak mengikuti puasanya Nabi Daud, ya. Nah, jadi syariat puasa Rasulullah SAW mengikuti Rasul-Rasul sebelumnya, ya. Tata cara berpuasanya. Kalau sholat berbeda, itu syariat yang benar-benar ditunjuk atau diturunkan kepada kaum muslimin. Wallahu alam bisawab, ya, itu masih perdebatan dari para ahli tafsir dan juga ulama fikih, ya. Ala kulli hal, ya. Nah, beginilah bagaimana kita melihat apa yang diperintahkan kepada Rasul diperintahkan juga kepada kita. Kecuali memang khusus untuk Rasul, ya, seperti Rasulullah, ya, Nabi Muhammad itu nggak boleh terima zakat, bolehnya hadiah aja, ya. Dan Rasul itu hartanya tidak boleh diwarisi, hartanya itu untuk kaum muslim itu khusus. Namun yang lainnya ketika diperintahkan kepada Rasulullah SAW, maka itu wajib juga untuk kita. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, ya, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, ya, makanlah dari sesuatu yang baik, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyebutkan halal dahulu, tapi yang baik, ya. Wa'malu soliha, dan juga beramal solehlah kalian, berbuat baiklah kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kulu min thayyibat, makalah dari sesuatu yang baik, ya. Ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya. Jadi rezeki itu, ya, ada yang berbentuknya kita afan bukan berbentuk, ya. Rezeki itu harus dari dua pintu, ya. Makanya orang tuh banyak berselisih, ya, atau banyak mengeluh. Ya, anak rezekinya segini-segini aja sudah. Ya, tapi ingat,
pintu rezeki tidak akan dibuka ketika orang itu tidak mengejar. Ya. Nah, seperti takdir. Ya ingin takdir yang baik, usaha. Allah berikan Allah berikan takdir, tapi Allah berikan irodah juga kepada manusia. Irodah itu apa? Keinginan. Ya. Ikhtiar, usaha. Ya. Akhzul asbab kalau dalam fikih itu ya. Mengambil usaha. Ya. Nah, tetap Allah berikan. Seperti rezeki juga. Kalau kita nggak kejar, oh ya udah rezekinya Allah biarkan aja. Hmm. Allah berikan saja ke hamba yang lain yang lebih membutuhkan kalau seperti itu. Ya. Summa dzakar rajulu yutilu safar. Ya. Kemudian dikisahkan ada seseorang yang sedang bersafar dengan safar yang panjang. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian bisa melihat ya dari terjemah ya. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh safar ya. As'atha ya, as'atha itu apa namanya? Eh, kotor ya. Ya. As'atha akbaro yamuddu yadaihi ila sama ya. Kotor dan juga berdebu tubuhnya ya. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menadahkan tangannya ke langit ya. Seraya berdoa, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Ya, dia berdoa ya, dalam safarnya. Padahal kita ketahui ya para jemaah sekalian, salah satu kondisi di mustajabnya doa itu ketika apa? Safar. Ya, ketika safar orang tersebut berdoa. Ya. Walakin, namun, mat'amuhu haram. Apa yang dia makan itu dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum pun dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan apa yang ia pakai itu pun dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan ia mendapatkan asupan-asupan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Nah, di sini Rasul itu menyinggung. Kalau orangnya begitu, ya, fa anna, apakah orang yang seperti itu yustajabu lahu akan diijabah doanya? Hmm. Ditanya sama Rasulullah. Ya. Nah, jadi para sahabat itu dibiarkan berpikir. Ya. Gimana para jemaah sekalian? Ya. Coba, misalkan anak tanya kembali. Orang yang makannya dari suatu yang haram. Minum pun dari yang haram. Yang dia pakai dari sesuatu yang haram juga. Ya. Baik dari bahannya atau apa yang ia bayarkan. Apa yang ia tukar itu dari sesuatu yang haram. Guzia itu godayakti apa? Asupan, mengasupi, ya. Gizi gitu ya. Asupannya dari yang haram juga. Asupan di sini maksudnya apa? Kebiasaannya dia. Kebiasaan dari yang haram juga. Gimana seseorang tersebut doanya mau dimustajab? Nah, jadi hadis tentang mustajab doa, seseorang muslim ketika berdoa pasti diijabah, ya. Dalam surat Al-Baqarah pun seperti itu juga, ya. Nah, ya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, wahai Rasul, ketika ada seorang hambaku bertanya tentangku bahwa diriku itu dekat. Dekat itu pertolongannya, rahmatnya, ya, ijabah doanya. Uji budak watadai idadaan. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa ketika ia berusaha untuk berdoa. Namun lihat di hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa ada syarat-syarat di mustajabnya doa. Nah, kira-kira makan, minum, pakai pakaian, asupannya haram. Di mustajab nggak para jamaah sekalian? Nah, maka ada syarat-syarat dalam kita beribadah, berdoa, beramal soleh. Selain niatnya, ya. Kemudian selain rukunnya harus terpenuhi. Nggak mungkin orang sholat, ya, tapi dia nggak takbiratul ihram misalkan, ya kan? Kemudian setelah niat, rukun, ya rukun ini ada yang gerakan, ada yang ucapan, maka harus sah amal tersebut. Ada syarat sahnya, ya.
Maka syarat sah dalam kita beramal soleh, yaitu apa para jamaah sekalian? Menjauhi yang haram dan yang buruk, ya. Maka penuhilah diri kita dengan sesuatu yang baik dan halal, ya. Kadang halal aja nggak cukup, harus baik. Contohnya para jamaah sekalian, ya. Misalkan orang darah tinggi, gitu kan. Makan makanan yang natriumnya tinggi juga, ya. Nah, seperti asin berlebihan atau makan makanan yang bakar-bakar daging, ya gitu kan. Halal halal, tapi nggak baik buat orang tersebut, gitu kan. Nah, nah itu dia, ya. Tidak hanya halal aja, harus baik, ya. Nah, karena untuk menunjang iman kita, meningkatkan iman kita, menguatkan takwa kita, kita harus berperilaku berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak makan kecuali dari yang baik. Ya, makanya Rasulullah SAW itu menjauhi sesuatu yang makruh. Ya, makruh kan boleh, pada jamaah, boleh dimakan boleh, tapi Rasul menjauhi. Ya, karena tidak baik. Nah, halal tapi tidak baik. Nah, ini dia syarat dalam berdoa juga seperti itu. Ya, makan dari yang haram, apa segala macam, mempengaruhi amal solehnya. Ya, naudzubillah amal solehnya tidak diterima karena sesuatu yang haram. Doanya sulit untuk dimustajab, bahkan tidak bisa dimustajab karena apa? Ada sesuatu yang haram. Ya, nah, itu dia yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Ya, itulah pentingnya kita muhasabah. Ya, nah, muhasabah itu apa? Introspeksi. Ya, setelah kita muhasabah, muraqabah. Ya, kita introspeksi, maka kita dekatkan kita kepada suatu yang dalam mendekatkan kita kepada Allah, gitu kan? Nah, itu muraqabah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ya apakah penghasilan kita diterima dari sesuatu yang halal. Mungkin sudah halal, tapi ada unsur yang kurang baik. Mungkin kita takutnya, nauzubillah, kita zolim dengan rekan kerja kita, ya. Atau kita ketika berdagang, ya, zolim kepada pedagang yang lain. Atau kita bahkan berniat kurang baik kepada pedagang yang lain, ya. Demi persaingan dagang misalkan. Hilangkan hal-hal tersebut, ya. Karena sesuatu yang tidak baik, ya dekatnya kepada sesuatu yang haram. Ya, keburukan itu bergaris lurus dengan keharaman, gitu kan? Banyak syariat-syariat yang mana dimulai dari sesuatu yang tidak baik, akhirnya diharamkan. Khomer, ya, riba, judi, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran karena nggak baik, gitu kan? Itu alasannya para jamaah sekalian, ya. Nah, maka sesuatu yang tidak baik itu mendekati kepada suatu keharaman, ya. Nah, ya maka seperti di pembahasan hadis ini, ya, kalau amal soleh kita mau diterima, ya, doa-doa kita mau dimustajab, ya jauhi suatu keburukan dan juga suatu yang haram dalam bentuk apapun, ya. Nah, kita lihat poin penting pada hadis ini atau faedah ya pada hadis ini, ya. Ini merupakan hadis dengan pondasi-pondasi kaidah Islam. Nah, bagaimana kalau kita mau beramal soleh? Sholat kan amal soleh, puasa amal soleh, ya. Gimana mau diterima sholat kita, ya? Amal soleh kita, ya kan? Kalau kita aja masih memenuhi kebutuhan kita dengan keharaman dan juga keburukan, ya. Nah, selain itu juga ya menjadi sandaran dalam makanan-makanan yang halal dan juga menjadi sesuatu yang haram. Kalau ditanya kenapa sih Allah mengharamkan A, mengharamkan B, alasannya apa sih? Ya ini, agar kita menjadi seorang yang berakhlak mulia dan juga ya dekat kepada Allah. Karena seperti ada awal hadis, Allah itu zat yang baik, ya, tidak menerima suatu yang buruk, ya, atau dari hadis tidak menerima kecuali dari yang baik. Kalau kita mau dekat
dengan pertolongannya Allah, dekat dengan perlindungannya Allah, doa kita mau dimustajab, amal soleh kita mau diterima, ya maka kita dekatkan sesuatu yang halal dan baik. Itu aja. Ya, hanya dua syarat. Tapi bisa dipenuhin nggak? Nah, itu kan. Nah, mungkin kita nampaknya baik, namun hati kita nih masih gelisah gitu kan. Nah, penuhilah segala bentuk amal kita dengan kayak kebaikan, baik dari niat, ucapan, maupun gerakan anggota tubuh kita. Ya, alangkah luasnya dan agungnya manfaat ya dalam mewujudkan ya kaum muslimin ya untuk beriman ya. Ah, kalau kita menjadi seorang yang beriman ya, ini dia ya. Setiap individu ya mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Ini menyinggung hadis yang lain ya. Kalau dia hatinya bersih, dia bisa menjaga tingkatan iman dia, takwa dia, dia akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Ketika dia memberi hadiah, dia akan memberi hadiah sesuai dengan apa yang ia suka. Ya, nggak memberi hadiah ya karena ini barang sudah kusam, sudah kurang dia sukain baru dia kasih. Tidak. Dia akan memberi saudaranya, orang terdekatnya hadiah seperti sesuatu yang ia cintai juga. Ya, dia akan menjaga ya nama baik dan martabat saudaranya, orang terdekatnya. Ya, seperti dia menjaga nama baik dia sendiri. Ya, seperti dia melindungi martabat dia sendiri juga. Ya, Nah, dan dia akan membenci apa yang saudaranya lakukan seperti dia membenci diri sendiri ketika ia melakukannya. Ya. Kalau saudaranya sedang sedih, maka dia ikut sedih juga. Dia akan berempati apa yang bisa aku lakukan untuk saudaranya ini tidak sedih lagi. Nah, nah, maka dia akan menahan bisa lebih mudah untuk menahan dari batasan-batasan keharaman, ya, dan lebih mudah untuk melakukan kehalalan, ya. Para jamaah sekalian mungkin sudah dengar kalimat istidroj, ya. Kenapa sih orang bisa istidroj? Istidroj itu dijauhi dari rahmatnya Allah atau mendekati kepada laknatnya Allah, ya. Banyak orang-orang ya seakan-akan hidupnya baik gitu ya. Mungkin kelihatan banyak beramal soleh juga. Namun dia terjerumus kepada istidraj, yaitu apa? Allah biarkan dia terjerumus kepada suatu keburukan. Ya. Penghasilannya naudzubillah dari suatu yang haram. Tapi orangnya happy-happy aja. Itu Allah biarkan. Ya. Kenapa? Orang tersebut Allah biarkan karena sudah terlalu lama melewati batas-batas keharaman. Jadi dia sudah nyaman di batas keharaman. Nah ini dia. Ya. Kalau sudah terlalu lama jauh dari Allah, maka akan dia sulit untuk mendekati kepada Allah. Ya, orang-orang yang sudah lama terjerumus kepada suatu keharaman, dia akan kurang nyaman kepada suatu yang halal, kepada suatu yang baik di sisi Allah. Itu kebalikannya juga, ya. Kalau kita sudah bisa menahan diri dari suatu yang haram, kita akan mudah dimasuki dengan suatu kebaikan dan juga suatu hal yang halal, ya. Nah, itu dia penunjang kita dalam kebaikan dan juga beramal soleh. Ya, jadi kalau kita memaksimalkan amal soleh kita, kita usahakan jauhi dari segala yang haram. Ya. Yang syubhat pun syubhat kita nggak mau sentuh yang syubhat. Ya. Dan kita selalu jaga terus menerus ya untuk di dalam suatu yang halal, dalam kebaikan. Ya. Sehingga nanti kita akan merasa kalau ini suatu yang syubhat, yang haram, ya kita akan gelisah melihatnya. Ya, secara fitrah kita tuh udah fitrah yang suci. Ya, kalau ketemu sesuatu yang titik hitam kita gelisah, kita akan menjauhinya. Dan kita ketika sudah terjerumus pun kita akan mudah untuk menghapusnya. Ya, itulah yang dinamakan tazkiyatun nufus, membersihkan diri. Semakin orang gampang ikhlas, nah ini di awal bab tazkiyatun nufus. Orang mau ikhlas tuh gimana? Jauhi dari yang haram juga. Ya. Orang mau ikhlas gimana? Hatinya dipenuhi dengan kebaikan.
Ya, ketika orang sudah gampang ya menjauhi keburukan dan juga mendapatkan kebaikan, orang lebih mudah ikhlas para jemaah sekalian. Ya, nah, itu dalam tazkiyatun nufus. Ya, nah, sebelum kita lanjut para jemaah sekalian, ya ada yang ditanyakan ya tentang penunjang amal soleh ini, yaitu tentang sesuatu yang halal dan juga kebaikan dalam beramal soleh. Ya, ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian. Ya. Nah, karena ketika kita bangun tidur, usahakan mulai dari kebaikan juga. Ya, Bismillah. Ya. Kemudian berwudu, ya kan? Sholat, ya. Usahakan kita di setiap kegiatan kita jaga wudhu kita. Ya, batal misalkan wudhu kembali. Ya. Nah, itu suatu kebaikan bagi diri kita. Ya. Nah, cukup ya, insya Allah ya, para jamaah sekalian. Nah, kita masuk sekarang ke kosakata dalam hadis ini, ya, atau mufrodat ya. Innallaha ta'ala thayyibun. Ya, seperti di awal hadis, ya Allah itu ya zat yang suci, yang baik, tidak pernah menyentuh sesuatu yang kurang atau yang cacat. Ya, makanya sifat Allah itu at-thayyib. Ya, thayyib kepada Allah Subhanahu wa taala itu suci dan bersih. Ya, tidak ada kecacatan atau kekurangan. Layak balu illa thayyiba. Tidak menerima amalan, ya, harta, ya, dari suatu yang haram atau keburukan. Ya, Allah nggak bakal terima. Jadi kalau ditanya para jemaah sekalian, itu gimana ya orang penjudi tapi misalkan membiayai anak yatim, sodakohnya banyak, bahkan bikin misalkan panti asuhan, amalnya diterima ya enggak para jemaah sekalian. Dia beramal tersebut dari sesuatu yang haram, ya. Nah, maka ketika dia beramal dari sesuatu yang haram, ya Allah nggak bakal terima. Ya, seperti di hadis ini, ya. Nah, walaupun ya ketika orang yang diberikan hadiah tersebut, ya dia tidak suatu makan yang haram karena sudah berpindah hukumnya, ya. Itu dalam kaidah fikih juga ada, ya. Nah, seperti orang tua yang berprofesi haram menafkahi keluarganya. Ya, bukan berarti keluarganya makan sesuatu yang haram, tapi yang dipertanyakan bagaimana keberkahan dalam harta tersebut, ya. Nah, karena pertolongan Allah dekat kepada sesuatu yang berkah dan yang baik seperti dalam hadis ini, ya. Amarul mu'minin bima amar bihil mursalin, ya. Allah menyamakan, ya, dalam kitab, ya. Khitab ini maksudnya apa? Uh, Objek, ya. Jadi objek-objek syariat tidak hanya kepada para rasul, namun juga kepada kaum muslimin, ya. Para rasul diperintahkan untuk sholat, ya sholat kita. Diwajibkan puasa, ya kita wajib juga berpuasa, ya. Ash'atha, ya ash'atha yus'ithu, ya. Ah, Kumel, apa ya? Kumel itu apa? Tidak rapih gitu ya. Nah, akbaro biru, ya. Berdebu, ya. Kusam, ya. Kalau ada barang lama yang kusam, ya akbaro, ya. Nah, yamuddu yadaihi ila sama, ya. Tangannya ditadah ke langit, ya, menunjukkan bahwa dia khusyuk dalam berdoa, ya. Nah, nah, ini dia, ya, walaupun dia khusyuk dalam berdoa, ya, dia benar-benar berniat, ya, sangat keras dalam berdoa. Namun kalau dia dipenuhi dengan sesuatu yang haram, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana permintaannya mau dikabulkan? Ya. Seperti kalau kerja, ya, kerjaan yang nggak ditunaikan, ya gimana mau digaji, ya, gitu kan? Nah, termasuk ya para jamaah sekalian tentang unsur-unsur dalam fikih ya di hadis tersebut. Ya, yang baik yang diterima. Nah itu dia. Kalau nggak baik yang nggak diterima, yaitu mafhumul mukhalafah. Ya, pemahaman sebaliknya seperti itu. Ya, nah, kalau amalan tersebut dia dasari yang baik, niatnya baik, orang tersebut juga dipenuhi dengan kebaikan, amalannya lebih mudah diterima. Sebaliknya, ya, kalau misalkan orangnya sehari-hari dipenuhi dengan keharaman,
ya, sosialnya pun tidak baik, ya, perilakunya pun buruk, naudzubillah min dzalik, ya. Ketika dia beramal soleh, apakah amal tersebut mudah diterima? Wallahu alam, ya. Namun lebih sulit untuk diterima daripada orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan dalam hidupnya. Ya, seperti sabdanya Rasulullah SAW yang menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, gitu kan, tidak menerima satu yang kebaikan, kecuali kebaikan, ya. Mencakup apa? Perbuatan dia, hartanya juga, sumber hartanya baik apa enggak, halal apa haram, ucapan dia baik apa enggak, ya. Mungkin ucapannya ya benar, tapi enggak baik, ya. Nah, jadi jangan cuma benar aja, baiknya untuk diucapkan, ya. Seperti pada zaman sekarang, para jamaah sekalian, orang berpendapat, ya kita maju aja, kita pede aja orang kita benar kok. Kita lihat, benar aja nggak cukup, harus dipraktekkan dengan baik juga, ya. Bagaimana para jamaah sekalian, dakwah Islam ini mau diterima, tapi caranya nggak baik, ya. Nah, gimana mau diterima, ya? Seperti orang ngasih hadiah tapi dilempar, ya. Ya dia beri hadiahnya, sama beri hadiah, tapi kurang baik cara memberi hadiahnya, ya. Apakah orang yang diberi hadiah akan, ya mungkin senang, tapi ada sesuatu yang gelisah gitu kan? Ini orang memberi hadiahnya kurang tepat caranya gitu. Sama, dakwah kita juga seperti itu. Kita menyampaikan sesuatu yang benar, tapi caranya nggak tepat. Ya gimana mau diterima para jamaah sekalian? Ya, nah, jadi nggak cuma benar aja, tapi harus tepat juga. Ya sama, kita beramal soleh, amal solehnya benar, tapi ucapannya keburukan semua. Ya, nah, itu menurunkan derajat kita dan juga keyakinan, niat. Ya, oh di mata manusia, sodakohnya banyak, sholatnya rajin, puasanya sering gitu misalkan, ya. Tapi niatnya bukan untuk Allah. Ya sudah, yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan haus, ya. Nah, ketika dia bersolat, seakan-akan dia ria gitu kan, ya. Ketika dia bersodakoh, ya, dia hanya untuk menyombongkan diri saja, ya. Maka Allah hanya akan menerima setiap amalan jika amal itu baik dan bersih dari unsur apa? Ria pertama, ya. Nah, ria itu apa definisinya? Ya, ya batu anir ru'yatil makhluk, mencari pandangan makhluk, ya. Itu definisi ria. Ya, ya batu anir ru'yatil makhluk, ya, mencari dari pandangan makhluk. Yang kedua, terhindar dari atau bersih dari takabur. Apa itu takabur? Gomtun nas, ya. Nah, gomtun nas. Ya, gomtun nas apa tuh? Merendahkan manusia. Wa batrul haq. Ya, batrul haq itu menolak kebaikan. Ya, itu definisi takabur atau sombong. Ya, jadi sombong itu dalam bahasa Arab definisinya atau dalam syariat, afan dalam syariat, ya, definisinya gomtun nas wa batrul haq. Ya, merendahkan manusia dan menolak kebaikan. Ya. Nah, jadi Allah akan hanya akan menerima amal-amal yang lepas dari riya dan juga takabur. Ya, maka dua inilah yang masuk dari syirik kecil, ya, riya dan juga takabur. Ya, penyebab amal soleh itu tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hanya untuk menggugurkan kewajiban aja lah kasarnya seperti itu ya, para jemaah sekalian. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima harta yang baik ketika bersedekah. Ya kalau hartanya nggak baik atau tidak halal, ya dia cuma hanya menyalurkan hartanya aja, hanya untuk mencari pandangan manusia, ya gitu ya. Nah, ya dan juga ucapan. Ucapan yang baik itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatir ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu
Ya, kepadanya lah ya yas'adul kalimat thayyibu. Ya, diterimanya, diangkatnya perkataan-perkataan yang baik. Ya. Hanya menerima perkataan baik. Wal amalus solihu yarfa'uhu. Dan juga amal soleh itu yang menaikkan derajatnya. Kalau ucapannya nggak baik, amal solehnya masih niatnya buruk, gak bakal menaikkan derajat. Artinya apa? Gak diterima sama Allah. Karena amal soleh itu menaikkan derajat. Kalau nggak menaikkan derajat, berarti amalnya nggak diterima sama Allah. Nah, itu ya dari ayat ini yang bisa kita pahami. Ya. Nah, dan juga di dalam ya surat Ali Ibrahim ayat 24 ya. Alam taro kaifa darabahu mathalan kalimatan thayyibatan ya. Tidaklah kamu perhatikan ya bahwa Allah itu ya telah membuat perumpamaan atau memisalkan kalimat yang baik ya kasajaratin thayyibatin ya seperti tumbuhan yang baik ya asluha thabitun wa yarfa'uha fi wa far'uha fis sama ya yang mana ya tumbuhan yang baik ini tumbuh ke langit ya. Nah, jadi kalimat yang baik itu menumbuhkan kebaikan ya menaikkan derajat dan juga sebaliknya kalau kalimat yang buruk dia akan menurunkan derajat ya. Nah, dan juga lanjutan ayatnya apa? Wa masalu kalimatin ya, wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisah ya. Dan juga perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti apa? Ya, benalu ya, merusak tumbuhan yang lain ya. Nah, jadi keburukan itu nular ya pada zaman sekalian ya. Keburukan itu nular ya. Nah, hati-hati pada zaman sekalian ya. Nah, maka tidak ada yang sukses, tidak ada yang lulus ya, di hadapan Allah kecuali orang-orang yang beriman dan juga baik akhlaknya. Mulia orang ya. Nah, seperti di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Nah, inilah orang-orang yang sukses ya. Nah, yang akan disambut nanti di hari akhir. Disambut tuh apa maksudnya? Boleh melihat wajahnya Allah. Ingat kenikmatan kita pertama pada zaman sekarang. Ketika masuk surga apa? Melihat wajah Allah. Nah, inilah orang-orang yang sukses, yang lulus. Ya, semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang sukses ya, para jamaah sekalian. Dunia dan juga akhirat kita. Dan juga kita lulus ya, sebagai seorang mukmin ya. Nah, yang nanti kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah, surat Az-Zumar ya, ayat 73. Salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidin. Ya. Keselamatan, kesejahteraan yang dipenuhi oleh ya Allah Subhanahu kepada kalian ya masuk surga dengan keadaan kekal ya. Ya orang-orang yang lulus. Nah, itulah orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan dan juga diunsuri dengan kehalalan. Baik secara niat, ucapan, perbuatan ya. Nah, maka muncullah pertanyaan ya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana sih syarat untuk amal tersebut diterima? Ya baik, halal. Dan apa syarat sebuah amal tersebut atau kita sebagai seorang yang baik? Ya, peran penting menjadikan amal seorang mukmin itu baik dan diterima adalah baik dan halalnya makanan kita. Yang pertama, konsumsi dari sesuatu yang baik dan halal. Ya, apapun bentuknya. Ya, kita lihat ini halal nggak? Baik nggak kita konsumsi? Makanya para jamaah sekalian, berlebihan dalam makanan itu menurunkan kualitas ibadah. Baik secara langsung maupun nggak langsung. Orang kalau udah banyak makan, malas gerak, ibadah susah. Ya, akhirnya sholat kurang khusyuk. Nah ini, lagi-lagi menurunkan derajat. Ya, makanannya halal-halal, tapi nggak baik. Nah, maka dalam hadis ini, ya,
bahwa amal tidak akan diterima kecuali dari makanan yang halal. Ini syaratnya. Banyak amal-amal tidak diterima karena suatu profesinya naudzubillah non halal, haram. Yang dia konsumsi menzolimi orang lain, ya. Nah, dan dia memakan harta yang bukan miliknya dia. Kelihatannya halal, tapi aslinya bukan milik dia. Maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Kalau kita nggak keluarkan zakat, harta kita ada unsur HKH keharaman. Ya, jadi haram itu nggak cuma seperti daging ba, ya, atau riba saja. Tapi kewajiban kita harus kita tunaikan, zakat. Sudah kita tunaikan belum? Kalau belum, kita makan yang haram dong. Nah, hati-hati para jemaah sekalian. Ya. Banyak kaum muslimin zaman sekarang menganggap haram itu hanya berbentuk fisik, daging. Padahal banyak sekarang terjerumus kepada keharaman karena hartanya tersebut tidak dipakai dalam suatu kebaikan atau kewajiban yang belum dia tunaikan. Maka kalau ada kewajiban yang belum ditunaikan, nah itu menjadi suatu yang haram. Ya, itu sebagai peringatan bagi kita ya, para jamaah sekalian. Nah, artinya apa? Ya Rasulullah SAW dan juga umatnya diperintahkan untuk makanan-makanan yang halal, ya. Nah, seperti di ayat-ayat sebelumnya juga, ya. Nah, kita itu diperintahkan untuk makan hal yang halal. Berarti apa? Sebaliknya, kita dilarang untuk makan yang haram. Nah, itu, ya. Nah, karena aslinya perintah itu hukumnya apa? Wajib, ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Wahai manusia, ini manusia semuanya. Kalau mau dapat rahmatnya Allah, perlindungan Allah, amal solehnya mau diterima, ya. Mau lulus nanti di akhirat, ya. Makan dari yang Allah rezekikan di atas bumi ini, yang halal dan juga baik, ya. Nah, maka di sini lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, perbaikilah makananmu, maka akan dikabulkan doamu, ya. Nah, sesungguhnya seseorang hamba yang menyuap satu suapan yang haram ke rongganya, maka Allah tidak akan menerima amalannya 40 hari. Bayangkan para jemaah sekalian, ya. Nah, dan ketika sudah menjadi daging di dalam tubuhnya, maka tempat daging itu haknya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ngeri nggak para jemaah sekalian? Artinya apa? Dia tidak akan masuk surga kecuali nanti melalui neraka dahulu. Ya. Jadi salah satu penghuni neraka sementara itu orang yang makanannya non halal. Ayo para jemaah sekalian, kita sama-sama muhasabah, introspeksi. Selama hidup kita telah kita penuhi dengan kehalalan belum? Ayo, atau ada perbuatan yang membuat kita mengkonsumsi sesuatu yang non halal, ya. Atau bukan mengkonsumsi, kita dapati suatu barang yang kita nikmati dari sesuatu yang haram, atau bahkan menzolimi orang lain. Nah, zolim itu kan nggak boleh. Terus kita dapat harta itu dari suatu yang zolim. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya, Pak jamaah sekalian. Tub ilallahi taubatan nasuha. Mari kita bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Ya. Nah, semoga kita mendapati segala yang kita miliki dari sesuatu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, tidak diterima suatu amal, ya, dengan apa? Ya. Maksudnya tidak diterima adalah tidak sah. Seperti sholat para jamaah sekalian. Sholat, kalau orangnya nggak suci, sah nggak? Ya nggak. Gitu kan. Sholatnya benar. Rukunnya terpenuhi. Tapi syarat sah sholatnya tidak terpenuhi, ya maka nggak sah. Itu juga dalam beramal. Sodakohnya banyak, sholatnya rajin. Tapi dia makan dari sesuatu yang haram. Tidak sah sodakohnya.
sholatnya pun bisa jadi tidak sah, ya. Seperti orang yang minum khamar sebelum sholat, ya nggak bakal sah, gitu kan? Nah, maka inilah yang dimaksud toyib itu apa? Suci, ya. Nah, jadi kebaikan itu bergaris bergaris lurus dengan kesucian, ya kan? Nah, itu ya para jamaah sekalian. Nah, dari misal dari suatu hadis ini tidak diterima seseorang istri yang suaminya marah padanya. Nah, jadi salah satu keriduan istri itu ada pada suaminya, ya. Dan tidak pula orang yang mendatangi dukun, ya. Nah, tidak pula orang yang meminum khamar, ya, selama 40 hari. Jadi setelah melakukan hal tersebut 40 hari setelah melakukan perbuatan zolim, ya, atau misalkan tidak baik tersebut, 40 hari setelah itu amal tidak diterima, ya. Nah, maka barang siapa yang memakai suatu, ya, pakaian yang harganya 10 dirham dari hasil keharaman, ya, maka tidak diterima sholat darinya. Dia pakainya dari sesuatu yang menzolimi orang lain, ya, maka tidak akan diterima sholatnya, ya. Dan jadi sholat jangan jangan cuma yang penting sholat, enggak. Maksimalkan sholat kita, ya, sucikan diri kita sebelum sholat, ya. Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa lulus atau kita bisa terhindar dari sesuatu yang haram, ya. Nah, salah satunya apa? Seperti di sini, ya, ketika Atha bin Abi Robah, ya, tentang seseorang yang memiliki harta yang haram dan ia tidak mengetahui, ya, pemiliknya atau ingin keluar dari kehalaman tersebut, maka Rasulullah menjawab apa? Bersedekahlah dengan. Nah, dan aku tidak mengatakan bahwa pemiliknya akan mendapatkan balasan pahala, ya. Jadi apa? Sedekah itu buat mensucikan, ya. Kalau dia nggak tahu nih ini ada yang halal atau tidak halal pada diri dari anak pribadi misalkan, ya, kita usahakan sedekah. Dan sedekah itu bukan dapat balasan untuk mensucikan kita dari sesuatu yang haram, para jemaah sekalian, ya. Dan itu lebih baik daripada kita menunjang amal soleh, ya. Seperti di hadis sebelumnya, ya. Sesungguhnya kalau kita menjadi seorang muslim yang mau baik, yang suci, apa? Menghindari sesuatu yang haram, ya. Menjauhi larangan Allah itu dulu, ya. Jadi kita lebih baik mensucikan diri kita, baru nanti kita memupuk amal soleh kita sedikit demi sedikit, ya. Nah, inilah salah satunya bersedekah, ya. Jadi bersedekah itu ya sangat banyak manfaatnya, ya, para jemaah sekalian. Kemudian kita masuk ke yang kelima, sebab-sebabnya. Ada syarat-syarat dikabulkan doa, ya, sebab itu syarat, ya. Ya, di sini ada apa namanya? Penunjang untuk doa tersebut dikabulkan, ya. Salah satunya apa? Safar. Ya, seperti hadis Rasulullah SAW yang lain, salah salatu dakwatin mustajabat, ya. Doa-doa yang lebih dimustajab apa? Dakwatu mazlum. Orang yang dizolimi berdoa. Yang kedua apa? Dakwatu al-musafir. Doa orang yang bersafar. Yang ketiga apa? Dakwatul walid ala walidihi. Ya, doa ke orang tua kepada anaknya. Ini tiga doa yang paling dekat dengan mustajabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita penuhi diri kita dengan sesuatu yang halal dan baik. Yang kedua apa? Sederhana dalam berpakaian. Kalau kita lebih sederhana, tidak glamor, itu menunjang doa-doa kita, ya. Kemudian apa? Menadahkan tangan ke langit. Ini menunjukkan kita dalam kesungguhan berdoa. Makanya, kenapa doa itu seperti ini? Ini ada hadisnya. Ya, ini menunjang doa kita, ya. Memaksimalkan doa doa kita. Kemudian apa yang keempat? Mengulang-ulang doa kita, ya. Nah, doa kita apa kita ulang-ulang, ya, gak masalah, ya. Berapa kali pun, ya, sampai kita puas untuk mengulangnya, ya. Nah, ini ada yang kurang nih para jamaah sekalian.
Memuji Allah. Kalau kita ingin berdoa, pertama kali itu memuji Allah dulu. Puji Allah dengan nama baiknya. Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Syafi, wahai pemberi kasih, wahai maha pengampun, wahai maha penyembuh, Ya Rozik, wahai maha pemberi rezeki, ya, Ya Malik, wahai maha pemiliki, Sang Raja. Puji Allah sebelum kita berdoa, baru kita berdoa, ya. Nah, di sini ada yang kurang nih, para jemaah sekalian, ya. Yang keenam, penyebab doa tidak dikabulkan, ya. Itu haram, kebiasaan buruk, zolim, ya. Nah, doa adalah sebetulnya inti ibadah, ya. Salah satu doa itu, ya, hikmahnya doa itu apa? Tujuan berdoa itu apa? Agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan kecuali kebaikan. Bisa jadi yang kita inginkan bukan kebaikan, Allah nggak bakal ngasih. Ya. Nah, itu tujuan beribadah juga seperti itu. Kita beribadah untuk apa? Mendapatkan kebaikan. Sama tujuannya dengan kita berdoa. Ya. Nah, yang kedelapan, hadis ini menganjurkan untuk bersodakoh, berinfak dengan harta yang halal. Dan melarang dari suatu berinfak atau sodakoh dari harta yang haram. Ya kenapa? Gak bakal diterima para jemaah sekalian. Sodakoh, berinfak dari suatu yang haram. Ya. Seperti di awal hadis ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya Allah itu zat yang baik, tidak terima amal soleh dari unsur-unsur yang tidak baik atau haram. Ya, seperti sodakoh juga seperti itu. Ya. Nah, yang kesembilan, barang siapa yang hendak berdoa, maka ia hendaknya atau lebih baik memperhatikan kehalalan pada diri dia. Introspeksi dulu kita sebelum berdoa. Ya. Apa sih dari dalam diri kita yang takutnya menghambat dikabulkan doa kita? Kita perbaiki dulu, kemudian kita berdoa dengan maksimal, menadahkan tangan, ya, memuji Allah, mengulang-ulang doa yang benar-benar kita inginkan, ya. Yang ke-10, Allah menerima amalan infak sodakoh dari orang yang beriman, jika itu dari yang halal, ya, yang menumbuhkan keberkahan. Nah ini, para jamaah sekalian, ada harta yang halal tapi nggak berkah. Apa itu? Harta tersebut sumbernya haram. Ketika pindah kepada orang lain, jadi halal, ya. Tapi keberkahannya pun hilang. Maka keberkahan harta itu ketika diambil dari sumber yang halal, ya. Misalkan A ke B halal, B ke C non haram nih mendapatkan hartanya. C ke D halal, tapi udah nggak berkah lagi hartanya. Nah, itu yang ditakutkan ya. Jadi jangan lihat halalnya aja, berkah nggak harta tersebut. Nah, itu dia dalam kebaikan dan juga kehalalan pada diri kita. Yang menentukan amal soleh kita diterima atau tidak. Doa kita dikabulkan atau tidak. Ya. Rahmat dan juga pertolongan Allah dekat kepada kita atau tidak, dari kebaikan pada diri kita dan juga kehalalan apa yang kita konsumsi atau yang kita dapati. Ya, wallahu alam bisawab ya. Nah, kita mulai ya sesi tanya jawab ya para jamaah sekalian. Ya, tafadol dari para jamaah yang ingin bertanya. Ana mulai dari, ada yang dari chat Zoom ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ragu atau kurang yakin ya yang kita makan, ya, yang sebelum atau yang lalu-lalu, ya, atau saat ini dari sesuatu yang haram, yang kita lakukan sekarang harus sedekah atau apalagi yang harus kita lakukan. Pertama itu sedekah, seperti tadi di poin ke-6 ya. Dalam fikih atau unsur fikih di sini itu sedekah. Agar apa? Menghapus. Yang kedua, perbanyak sholat taubat. Ya, itu ada doanya. Doa taubat itu ada. Dan tempat paling mustajab kita dalam sholat berdoa itu apa? Sujud. Ya, makanya para ulama itu berpendapat ar-ruku makanuli, apa namanya? Untuk menundukkan diri itu ruku. Jangan lupa bahasa Arabnya. Ya. Wa makanuli mustajab berdoa hiya sujud. Hawa sujud.
dan makan tempat paling di mustajab doa itu apa? Ketika sujud. Ya. Makanya kalau kita mau berdoa, pas kita sholat sunnah, perbanyak saat sujud. Sholat sunnah, 4 rokat, afwan, 2 rokat, 4 kali sujud. Gak apa-apa. Ulang-ulang doanya, ulang-ulang-ulang. Pertama dengan memuji Allah. Ya Rabbi, ya Ghafur. Ya. Nah, wahai Maha Pengampun. Ya. Ya. Fakfirli, innaka afwan tuhibbul afwa. Engkau itu, ya, Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Terus doa-doa doa sampai itu. Ya. Itu yang kedua. Setelah bersedekah, sholat taubat. Yang ketiga apa? Jangan lupa, ya, doa para jamaah sekalian. Doa, ya. Nah, setelah kita sholat taubat, yaitu tadi doa. Kita iringi sujud-sujud itu dengan doa. Yang keempat, silaturahim. Ya. Nggak ada yang bisa mengubah takdir, perpanjang umur kita, ya, kecuali dengan doa, amal soleh, silaturahim. Ya. Jadi jangan meremehkan untuk interaksi kepada kaum muslimin sesama muslim. Ya. Itu salah satu untuk kita mendekatkan kepada Allah. Ya. Nah, ingat hablum minanas tetap kita jaga ya, Pak jamaah sekalian. Ya, yang terakhir, yang kelima, muhasabah. Banyak-banyak introspeksi. Kenapa? Ini bukan hanya untuk kita berubah ya. Muhasabah, introspeksi itu untuk kita mengingat dosa-dosa kita lalu dan kita bertaubat. Seperti dilakukan apa? Ashabul uh, Afan ya, yang di zaman Nabi Ibrahim atau gimana kisahnya? Tiga orang sahabat, tiga orang pemuda ya, yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu ketika terperangkap dalam gua. Ya mereka itu kan muhasabah, introspeksi. Ya, dosa yang dia lakukan itu akhirnya dia tunda dengan kebaikan, bertobat. Ya, dia menunggu ibunya sampai bangun untuk menyuguhkan susu yang susunya sudah dingin. Ya, lemaknya itu sudah naik belum menjadi kental. Ya, introspeksi, introspeksi, introspeksi. Ya, nanti kita akan sadar bahwa kita itu hanya sekecil debu. Kenapa? Karena introspeksi. Ya, lihat para jemaah sekalian di Sirah Nabawiyah. Para sahabat itu sebelum berdoa tuh nangis. Kenapa? Karena dia introspeksi. Terlalu banyak dosa yang para sahabat itu lakukan. Itu sahabat, apalagi kita. Ya. Nah, jadi iringi apa doa kita dengan muhasabah, introspeksi. Sebelum berdoa, kita memuji Allah, kita introspeksi Allah. Kayaknya pada hari lalu niat anak kurang ikhlas. Kayaknya anak waktu hari lalu itu zolim deh kepada sahabat anak kayak gini. Kayaknya pada hari lalu ucapan anak kayak kurang baik deh. Diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Introspeksi. Ya Allah, aku bertobat. Engkau maha pengampun. Ampunilah aku. Itu ya Om ya. Nah, itu 5 unsur ya. Sodakoh, ya. Kemudian apa? Salat taubat, ya. Nah, kemudian apa? Doa. Yang keempat, silaturahim. Yang terakhir, muhasabah, introspeksi. Nah, itu insya Allah terjawab ya, Om ya. Dari Bu Novi yang berjawab, ya. Syukran, Ustaz. Ya, Afan wa yaki Om, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, kemudian mungkin dari para jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Om. Ya. Tadi Ustaz katakan bahwa apa surat tobat. Surat tobat itu yang lebih afdol itu kapan kita lakukan. Terus tadi Ustadz bilang Allah paling suka kita kalau misalkan doa menadahkan tangan ke atas. Tapi lebih afdol lagi kita kalau lebih sujud. Nah, di antara Ya, dua itu pilihan yang lebih baik itu karena yang sering saya lakukan adalah banyaknya di sujud, Ustadz. Itu hanya. Terus yang ketiga, Ustadz, soal harta haram dan halal itu kan kita sebagai ibu rumah tangga kita tidak tahu harta yang diberikan itu apakah halal apa tidak, kan tidak mesti kita bertanya setiap saat kita dikasih duit oleh suami ini halal apa tidak ya, itu gimana Ustadz?
Oke. Bukan. Nah, afwan waalaikum ya. Bismillah. Dari pertanyaan pertama ya. Tentang sholat taubat. Apa sih waktu utama dalam sholat taubat? Sholat taubat itu sebenarnya sholat umum, sholat mutlak. Kita boleh nyatukan niat kita sholat taubat dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Qobliyah, ba'diyah, terus apa lagi? Duha, witir, ya, tahajud, boleh. Ya. Namun ingat di hadis Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya dengan sepertiga malam. Makanya banyak sholat taubat. Bisa kalau santri-santri ya. Kita dulu mau istikharah, sholat taubat, sepertiga malam. Oh, itu mau sujud setengah jam mah tafadhol ya, fadol ya, untuk taubat, perbanyak. Dan itu boleh sambil melihat HP boleh, nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan kita takut terlalu lama sujudnya ya sudah, setelah sujud kita sujud, pada sujud itu doa secukupnya. Setelah sujud, setelah sholat kita doa. Jadi doanya 2 kali. Dan ini boleh diperlama gitu kan doanya. Sambil melihat doa-doa lewat HP, kita doa di sepertiga malam. Ya. Banyak anjuran ibadah-ibadah yang waktunya itu luas. Itu di sepertiga malam. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Saat azan maghrib. Ya. Setelah azan maghrib, perbanyak doa. Ya. Perbanyak doa. Yang ketiga, saat di hari Jumat. Nah, jadi kumpulin tuh kalau bisa. Dari malam Jumat, Kamis, dari maghrib berdoa. Berdoa, terus saat Jumat pagi atau Qiyamul Lail kita bangun di hari Jumat. Salat taubat, berdoa. Terus nanti pada hari itu bersodakoh di hari Jumat. Itu Masya Allah, Ya, itu paket, paket apa? Amal soleh itu. Ya. Nah, itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, tadi ya ini berkaitan ya. Kalau sujud sama niadah tangan, itu lebih utama yang mana? Kalau sambil sholat, sambil sholat, ya lebih utama sujud. Ya. Karena para ulama itu bersepakat, makanu afdalu du'a sujud. Tempat terbaik doa itu sujud. Dan tempat waktu paling mustajab doa itu sepertiga malam. Sujud di sepertiga malam. Sambil sholat taubat. Nah, paket lagi tuh, ya. Ya, kemudian kedua itu, kalau kita berdoa biasa, menadahkan tangan, ya. Jangan lupa tadi unsur-unsurnya ya, memuji Allah, ya, berpakaian sederhana, ya, introspeksi dulu sebelum kita berdoa sebagai penunjang doa kita. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir tadi pertanyaan umum yang ketiga, kita nggak bisa memastikan nih harta yang kita dapat itu semuanya halal misalkan. Karena mungkin dari suami memberikannya seperti apa kita nggak tahu secara pasti. Maka bagaimana? Ya tadi ya ini berkaitan dengan amalan taubat tadi yang Umhat pertama itu tanya. Taubat, perbanyak taubat, ya. Nah, karena kita nggak tahu ya, nauzubillah, takutnya menjadi daging diri kita ya itu yang ditakutkan. Taubat, semoga Allah mengampuni taubat. Perbanyak kita taubat. Taubat itu nggak harus kalau kita lakukan dosa yang kita tahu, kita bertaubat. Enggak. Kita nggak tahu kita melakukan apa, taubat, taubat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, dia aja nggak bisa memastikan dengan amal solehnya dia bisa masuk surga. Apalagi kita, ya. Taubat. Perbanyak sholat taubat. Ya. Nah, nggak harus sholat pun, taubat dengan doa nggak masalah. Ya. Nah, kemudian apa yang kedua? Ya, sama seperti yang tadi pertama ya. Perbanyak taubat, perbanyak doa, perbanyak sodakoh, ya, perbanyak itu silaturahim, ya. Nah, dan juga perbanyak amal-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, ya sodakoh juga ya. Itu kan sunnah dari zakat, ya. Nah, perbanyak Kenapa? Karena para ulama melihat amalan sunnah dalam hadis-hadis itu untuk menutupi kekurangan kewajiban itu yang pertama. Kalau sholat wajib, puasa wajib ada kekurangan, ditutupi dengan sesuatu yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghapus dosa-dosa. Ya. Jadi amalan sunnah itu tujuannya itu.
Yang ketiga, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi amalan sunnah ini jangan diremehkan. Kita kan nggak bisa memastikan amalan wajib kita sudah terpenuhi, sudah komplit, sudah sempurna. Nah, kalau ada yang kurang, kita sempurnakan dengan amalan sunnah. Kalau sudah komplit, amalan sunnah yang tersisa ini nanti menjadikan penghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya. Nah, itu dihapuskan. Yang terakhir apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Bahwa nanti Allah akan menolong kita di masa yang akan datang. Akan merubah takdir kita dengan yang lebih baik. Dengan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi gitu Om ya, insya Allah ya. Terjawab ya. Nah, Nah, Ustaz, syukron Ustaz. ya afan wa yakum ya itu. Insya Allah wallahu alam. Memang masalah harta ini agak mengerikan juga kadang ya. Nah, itu yang harus kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tolong Ustadz nanti doa salat taubat ya. Nanti Ana share insya Allah di grup Om ya. Biasanya lewat Rumah Iso Ana baca itu. Atau lewat Al-Manhaj, ya itu bagus. Ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, dari Ummahat mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhol. Nah, atau sudah cukup insya Allah ya, para jamaah sekalian. Insya Allah kalau sudah cukup ya, para jamaah sekalian ya, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini ya, yang insya Allah yang mau kita tempuh ya, menjadi amal jariah kita di sisi Allah setelah kita diwafatkan ya. Nah, juga ya, ini ada yang bertanya ya. Nah, apa ini mungkin apa namanya kurang paham ini pertanyaan atau oh ini kurang. Namun jika kita sudah pernah ya, bilang jangan bawa harta yang haram, apakah gugur dosa kita? Nah, bagaimana dengan harta suami ya? Kita sudah berlepas diri, Om. Ya, kita berlepas diri ketika sudah memperingati ya. Karena itu udah amar bin ma'ruf wa nahyan anil munkar. Kita berlepas diri. Karena tujuannya manusia itu kan untuk yubalik, menyampaikan aja. Ya. Nah, kalau itu berkaitan dengan orang lain. Ya. Kita menyampaikan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau dia masuk melakukan ya sudah, itu dosanya dia. Kita tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita mendapatkan hartanya, para jemaah sekalian, yang ditakutkan apa? Keberkahannya aja. Itu. Karena harta yang haram nggak mungkin ada keberkahan di situ, nggak mungkin. Om. Ya. Itu yang ditakutkan, Om. Halal, halal. Karena kita nggak melakukan keharaman pada harta tersebut, ya kan? Yang melakukan keharaman kan orang yang menggapai harta tersebut, Tapi keberkahannya, terutama buat anak-anak. Kita pengen anak kita dekat kepada Allah, berikan keberkahan kepada anak-anak. Ya gimana dia mau dekat sama Allah, Gimana dia mau gampang hafal Al-Quran? Gimana dia mau bisa menerima ilmu agama? Tapi kalau harta ini nggak berkah, bukan nggak halal, nggak berkah. Itu dia. Kalau sudah berlalu, ya sudah kita bertobat. Itu ya. Nah, ya, tapi kalau kita sudah memperingati, terus mungkin dari pihak suami tetap bersikukuh untuk melampaui hal tersebut, kita nggak berdosa, ya, karena sudah memperingati. Dan harta tersebut ketika diberikan kepada kita bukan yang haram, karena sudah berpindah hukum, ya. Namun, ya naudzubillah ya, sang suami tersebut ya berdosa karena menggapai suatu nafkah dari sumber harta atau profesi yang haram. Naudzubillah min. Dari gitu Om ya, dari Ibu Tiwi ya. Coba terjawab ya. Allah alam bisawab ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi Om. Tafadhol nggak masalah ya. Nah, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om ya. Tafadhol. Terkait dari masalah harta haram tadi, Ustaz, kalau sudah berpindah berarti hukumnya sudah berbeda. Tapi Ya, apakah itu ada efek dari dari harta haram tersebut? Contoh umpamanya
seorang ayah memberikan harta yang haram kepada anak berefek pada kelakuan anaknya gitu Ustadz. Namanya anaknya jadi bandel. Kadang kan suka dibilang mungkin bisa jadi harta yang diberikan kepada anaknya itu dengan harta yang kurang baik sehingga mempengaruhi sifat si anak tersebut. Nah, itu gimana hubungannya Ustadz? Tanya Masya Allah Ustadz. ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fikunna barakallahu. Masya Allah ya. Ini relate ini Om. Ya, di zaman sekarang ya. Nah, bagaimana dengan harta yang haram itu mempengaruhi perilaku anak, mempengaruhi masa depan anak juga. Ini sangat berpengaruh. Ini pernah dibahas oleh salah satu masyayikh di Madinah. Anak pernah ikut talakohnya secara online. Sangat-sangat berpengaruh, ya. Bahkan ada seseorang diruqyah karena hartanya itu non halal, ya. Nah, kamu bisa lihat itu di YouTube itu. Ternyata profesi dia nggak halal. Sampai anaknya diruqyah kena juga, ya. Jadi sesuatu yang haram itu mendekatkan kepada jin. Itu udah pasti, Hati-hati, ya. Nah, ketika sesuatu yang haram itu mendekatkan kepada jin, ya sudah. Maka jauh dari Allah. Ya, makanya halal aja nggak cukup. Berkah nggak, gitu kan? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, Anak mendapatkan harta yang kurang berkah, misalkan. Itu menjauhkan dari rahmatnya Allah. Menjauhkan dari dia keinginan untuk mendekati belajar kepada Allah. Akhirnya apa? Akhlaknya pun tidak ada unsur kemuliaan. Itu yang ditakutkan, Ya. Nah, tidak sulit untuk mendapatkan kebaikan juga. Ya, akhirnya apa ya? Anak tersebut sulit untuk dibilangin, misalkan gitu. Keras kepala, ya. Bahkan naudzubillah seakan-akan dekat dengan laknatullah gitu ya. Contohnya laknatullah itu apa? Seseorang itu sudah terbiasa melakukan suatu maksiat. Nah, hati-hati tuh. Apalagi yang masih menginjak remaja, lingkungannya mendukung maksiatnya. Jujur itu mengerikan, Kenapa? Itu kan pembentukan watak, ya. Watak itu kan dibentuk saat sebelum balik. Nah, kalau sebelum balik pendidikannya agama kurang, hartanya kurang berkah, gimana mau dapat akhlak mulia? Ana nggak bilang mustahil, tapi sulit, ya. Jadi menurut Ana, kata telat itu ada, Ada, ya. Walaupun masih bisa dirubah. Tapi kesempatan terbesar dalam mendidik anak itu kan pas kecil. Walaupun nanti besar pun dia tetap bisa berubah, tapi lebih sulit, ya. Dan ini terjadi. Bahkan dari anak-anak ustadz pun seperti itu. Disampaikan sama ustadznya. Nah, karena saat anaknya masih kecil, ya orang tuanya sibuk berdakwah, tapi anaknya tidak diperhatikan. Dilepas di pondok, lingkungannya malah kurang baik, ya. Nah, itu bahkan dari harta yang halal mungkin, ya. Kita lihat Ustadz ya, mungkin kebanyakan dari harta yang halal berkah, tapi pendidikannya kurang. Nah, ini dia ya butuhnya, ya. Apalagi harta yang nggak berkah, sangat amat ngaruh. Bisa lihat Masyayikh itu banyak, Masyayikh Madinah itu banyak membahas tentang harta yang haram. Nah, itu ya, mungkin jawaban dari Ana ya. Nah, dari Ummu Erna ya, Ustazah Erna ya. Barakallahu fikum ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Syukran Ustadz. ya afan wa yaki, Ya. Padahal para jamaah sekalian yang mau ada yang mau ditanya lagi atau didiskusikan lagi ya. Nah, karena memang ini zaman sekarang mengerikan ya. Yang syubhat itu samar-samar. Fitnah zaman sekarang itu tuh, syubhat itu tuh. Kita nggak tahu halal apa haram gitu kan. Kalau naudzubillah haram, itu keberkahannya itu yang dipertanyakan kalau sudah menyambung kepada keluarga itu. Kalau sudah cukup ya, para jamaah sekalian. Nah, insya Allah ya, kalau sudah cukup ya, nah, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, kita bisa bertemu
ya sampai hari akhir nanti bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Dan kita menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Ya. Dan minta maaf ya kepada para jemaah sekalian dari kekurangan dan juga kekeliruan dan dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian ya. Barakallahu fikum ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.